Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Ini buat beberapa orang sih ya, kayaknya jadi bisa dibilang good news lah. Ya bisa bilang good news, bisa bilang bad news. Tapi gue pribadi ngelihatnya kayak gitu. Yang gue bahas itu soal WWE 24/7 Champion di remove dari WWE gitu ya. Udah pasti itu kan karyanya Vince dari dulu banyak. Gue termasuk yang apaan sih nih title membuat downgrade semua holdernya, semua challengernya. Menurut gue yang paling bagus untuk jadi WWE 24/7 itu R-Truth. Menurut gue bagus dia. Jadi dia yang ngebawa titlenya jadi entertaining lah. Dan cara-caranya juga di kayak hardcore champion kan sebenarnya itu mirip-mirip hardcore champion. Dulu hardcore champion itu berubah gitu. Dari awalnya hardcore champion yang tahun 98 itu hardcore champion gila sih, pernah dipegang sama Undertaker. Gila, Undertaker itu 20 berapa ya dia 22 lah di WrestleMania, undefeated selama 20 WrestleMania berturut-turut gitu. Kalau betul sih 20 WrestleMania undefeated, terus dia kalian berhasil segala macam, WWE Champion, apalagi have a great match, terus Hall of Famer yang gue bilang dia itu gue pernah bikin juga kalau nggak salah tentang video tentang Undertaker gitu, yang dia itu emang udah Hall of Fame tuh udah harusnya orang-orang ngasih respect ke dia, bukan dia speech gitu. Jadi orang-orang speech tentang dia dan dia terakhir speech gitu kan. Harusnya tahun lalu tuh kayak gitu. Dan dia orang yang jadi Hall of Famer yang dibilang kaget juga gitu. Kayak bisa kapan aja lah dia jadi Hall of Famer. Harusnya tuh dia udah dari tahun 2010 udah bisa, tapi malah tahun kemarin. Undertaker lah, kita tahu gitu. Dan dia pernah menang hardcore champion tahun 2001 dari RVD. Itu membuat menurut gue salah satu momen dimana hardcore champion naik kelas sama Undertaker. Dari hardcore champion itu di defend dengan hardcore rules, jadi kayak ekstrim. Jadi kalau nggak salah si hardcore champion ini ngadaptasi dari ECW, tapi ngadaptasi dari ECW dan segala macam. Cuman ya udah kesini-sininya berubah gitu, dari hardcore champion yang keren, champion Undertaker, RVD, Jeff Hardy, banyak gitu top star, malah di waktu pas 2002 malah jadi yang kayak 24/7 gitu. Nah 24/7 juga sama. Gue sih awalnya kira kalau 24/7 champion ini it's a jokes gitu. Championnya warna hijau, terus desainnya sih mirip TNT Champion ya. Cuman pas si ini di defend jadi kayak nge-downgrade beberapa superstar kayak Jeff Hardy. Waktu itu dia ikut lari-lari ngejar si 24/7. Jadi ramai tuh di internet, anjir Jeff Hardy turun kelas. FTR juga, EC3. Jadi kayak kalau orang dikasih ini jadi kayak orang-orang buangan gitu, orang-orang yang nggak jadi ya udah gitu loh, nggak ada apa-apa kan, lagi nggak ada match, lagi nggak ada feud, ya udah lu ikut 24/7 gitu. Jadi kayak ngedowngrade si superstar gitu. Dan gue pribadi gue seneng itu si 24/7 ini di dismiss gitu, dihilangin dari WWE. Cuman sebenarnya gue rada setuju karena si WWE Universal Champion dan WWE Champion itu Roman Reigns dan dia jarang ada di WWE, jarang defend apa segala macam. Gue tuh sebenarnya ada kepikiran kalau si 24/7 Champion ini dibuat jadi champion yang harus tiap 24/7 defend gitu. Itu bakalan menjadi sebuah yang menarik menurut gue. Jadi nggak perlu ada storyline,
kayak mirip kayak open challenge-nya TNT Champion atau open challenge-nya US Champion, tapi menurut gue lebih seru. Jadi kayak 24/7 dia harus di defense di Raw, di NXT, di SmackDown, dan itu jadi kayak menurut gue bagus daripada konsepnya tuh kayak gini gitu. Dia wah di defense terus tiap ini, kenapa nggak bikin match aja gitu, dan matchnya random aja, misalnya juaranya si Nikki Ash misalnya gitu ya. Juaranya Nikki Ash terus dia lawan Bailey misalnya gitu, terus Bailey menang. Terus di SmackDown ada Rhea Ripley misalnya kayak gitu kan, terus debut sama Rhea Ripley. Nanti Rhea Ripley storyline-nya dia megang itu sampai sama Judgment Day, terus dia cedera, si apa namanya, si 24/7 itu diserahin ke Damian Priest terus jadi kecowok kan. Maksudnya kayak gitu lebih seru loh, dan kita bakal bisa punya match yang jadi lu si champion itu berarti gitu. Sama kayak gue mempertanyakan Intercontinental, US Champion, terus apalagi European Champion, apa gitu si champion ini yang sangat jelas berarti di WWE dan wrestling. Sebenarnya World Champion dan Tag Team dan Women's udah rules-nya jelas gitu. Women's ya harus woman, World Champion ya man gitu, Tag Team ya harus tag team, harus berdua. Jadi nggak ada konsep yang jelas untuk kayak, gue nggak ngomong WWE doang nih, gue ngomong di apa namanya itu di AEW gitu, ada AEW World Champion, ada TNT Champion, ada Atlantic Champion. Kayak gitu tuh apa gitu, gue gak ngerti. Kayak ada Raw TV gitu, apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya sama kayak ini gue yang konten gue yang sama si Austin Theory soal itu gitu, champion tuh apa gitu di wrestling tuh nggak ngerti gue. Karena sekarang gue nonton UFC dan storyline soal double champion itu gue sangat suka. Kayak Roman Reigns aja jadi double champion gitu, artinya apa gitu dia jadi double champion. Dan kalau udah double champion kayak sekarang kayak Usos gitu, ya udah gitu di top aja. Jadi kalau dan kontendernya sama-sama aja kan sebenarnya. Kalau misalnya kayak yang double champion yang terkenal siapa? Oh, Daniel Cormier lah yang kayak kemarin ke WWE. Dia kan double champion light heavyweight dan heavyweight gitu. Kalau dibuat di wrestling itu kayaknya bakal lebih seru, double champion dan dia bisa defend di orang-orang yang light heavyweight dan dia bisa defend juga di orang-orang yang heavyweight gitu. Nah, di wrestling juga nggak ada kayak gitu. Si Roman Reigns nggak defend sama siapa sih ya, orang-orangnya sama-sama lagi, nggak di kelas atau apa. Sama kayak tag team juga Usos gitu, bedanya Raw dan SmackDown gitu doang. Kalau misalnya double champion tapi Raw dan SmackDown-nya kerasa, sekarang kan nggak begitu kerasa ya. Mulai gue tuh Raw dan SmackDown yang kerasa tuh pas 2002, 2003 tuh kerasa banget Raw dan SmackDown. Bener-bener ada gap antara Raw dan SmackDown. Raw tuh wrestlernya ini, si SmackDown tuh ini nggak pernah di-mention satu sama lain. Kalau sekarang kan kayak spesial si ini, si A di SmackDown, spesial si B di SmackDown, kayak gitu kan. Jadi kayak nggak spesial. Gue juga kadang-kadang lupa si ini di Raw apa di SmackDown nya gitu, karena kalau zaman dulu tuh ketat banget, dan 2006 juga sama ketat banget itu Raw dan SmackDown-nya cocok lah. 2016 2017 gitu. Kesini udah mulai saru, jadi nggak begitu kelihatan si Raw dan SmackDown-nya kayak gimana. Balik lagi ke tadi, nyambung ke tadi ya itu 24/7. Nah, kalau lu jadi 24/7 bisa ke Raw dan SmackDown atau jadi double champion, menurut gue bakal lebih oke gitu. Karena kita di WWE, di wrestling tuh kadang-kadang aneh gitu. Itu jadi champion apa sih? Intercontinental champion, kayak misalnya US champion lah gitu. Apa si US champion ini hanya boleh di defend di US aja, atau orang-orangnya US misalnya, atau European champion hanya di defend di Europe apa gitu. Kayak kalau di UFC ada BMF, baddest motherfucker apa gitu, lu jadi champion nggak jelas juga gitu, nggak di defend nggak apa, kayak gitu sih sebenarnya gue concern gue sama title di wrestling gitu. Jadi gue sampai ketemu di Bincang Wrestling podcast berikutnya.